sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Melalui podcast pembelajaran mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, Ibu Andi Irmayana Riskom MT, tentang konsep dasar sistem pendukung keputusan. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Halo Ibu Andi Irmayana. Halo Bu Novita. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Oke, luar biasa. Nah, tentang materi kita hari ini ya Bu, sistem pendukung keputusan. Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan apa sih SPK itu dan tujuannya apa? Oke, baik. Jadi berbicara tentang mata kuliah sistem pendukung keputusan, kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar daripada sistem pendukung keputusan. Mengenai definisi daripada sistem pendukung keputusan, menurut Little, sistem pendukung keputusan merupakan sebuah sistem yang berbasis pada komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan terstruktur ataupun tidak terstruktur menggunakan data ataupun model. Nah, terkait dengan sistem ini ya Bu, sering juga kita dengarkan istilah sistem pakar, sistem informasi manajemen, sistem informasi strategis ya. Apa sih bedanya ketiga hal itu dengan sistem pendukung keputusan? Oke, baik. Jadi kalau berbicara tadi tentang sistem ya, ada banyak sistem yang lain. Kalau kita bandingkan dengan sistem pendukung keputusan, ada sistem pakar, ada sistem informasi manajemen, kemudian ada sistem informasi strategis. Nah, jadi ketika kita menjelaskan terkait definisi daripada beberapa sistem yang disebutkan tadi, ambil contoh sistem pakar ya. Oke, jadi sistem pakar ini merupakan sebuah sistem yang mengadopsi pengetahuan daripada manusia ke komputer. Jadi sistem ini dirancang untuk memodelkan kemampuan menyelesaikan masalah daripada seorang pakar untuk kemudian diadopsikan dalam sebuah sistem. Nah, kemudian untuk sistem informasi manajemen, jadi sistem informasi manajemen ini merupakan sistem yang mengelola semua transaksi serta mengorganisasikan data dan juga informasi yang berguna untuk mendukung tugas, mendukung fungsi manajemen dan juga dapat berguna untuk pengambilan keputusan dalam satu organisasi. Nah, kemudian untuk sistem informasi strategis, ini merupakan sebuah sistem informasi yang dikembangkan sebagai tanggapan dan inisiatif bisnis daripada suatu perusahaan. Nah, kalau kita membandingkan antara tiga sistem tadi dari segi tujuan ya, jadi SPK ini dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan yang sifatnya spesifik. Nah, sedangkan untuk sistem informasi strategis itu diterapkan oleh perusahaan agar memperoleh keunggulan kompetitif terhadap pesaing-pesaingnya. Nah, kemudian untuk sistem informasi manajemen itu tujuannya adalah menghasilkan informasi yang bersifat rutin dan juga terprogram. Nah, sedangkan sistem pakar itu tujuannya adalah membuat keputusan melebihi kemampuan yang dimiliki oleh manajer. Nah, kemudian untuk melihat level pengambilan keputusannya pada SPK atau sistem pendukung keputusan itu ada pada level middle dan top manager, sedangkan pada SIS itu pada level top manager, pada SIM itu pada level middle manager, dan juga untuk sistem pakar itu pada level middle dan juga top manager. Nah, kemudian untuk dilihat dari ciri utamanya, SPK itu berbasis pada modelnya atau model base, sedangkan pada sistem informasi strategis itu innovation base ya, sedangkan pada SIM database, dan terakhir adalah sistem pakar itu pada knowledge base. Oke, lebih dalam tentang sistem pendukung keputusan, mungkin bisa Ibu bantu menjelaskan tentang tipe-tipe atau kategori dari SPK itu sendiri. Oke, nah terkait mengenai tipe ataupun kategori daripada sistem pendukung keputusan mungkin bisa dilihat pada tampilan berikut ya. Jadi dalam sebuah DSS itu terdiri dari beberapa kategori atau tipe dalam SPK. Yang pertama kita sebutkan ada data driven ya, kemudian ada document driven, kemudian ada model driven, kemudian ada knowledge driven, dan juga communication driven.
communication driven ya. Oke, kemudian untuk data driven di sini ditekankan atau menekankan pada analisis sejumlah besar data terstruktur. Jadi kalau misalkan kita mau mengambil contoh untuk data driven ini adalah SPK yang menggunakan business intelligence. Jadi banyak referensi yang sudah membuat SPK menggunakan business intelligence. Jadi di sini saya tautkan juga beberapa jurnal atau karya ilmiah yang mengimplementasikan sistem pendukung keputusan menggunakan business intelligence. Nah, kemudian untuk dokumen driven ya, jadi ini menekankan pada analisis sejumlah besar data yang tidak terstruktur, termasuk suara, gambar, ataupun video. Nah, pada kategori ini kita bisa mengambil contoh SPK dari gambar. Jadi dasarnya pengambilan keputusan itu didasarkan pada suara atau gambar ataupun video. Nah, kemudian untuk model driven, ya ini menekankan pada akses dan manipulasi model dan umumnya memanfaatkan tools statistik dan juga analisis. Nah, kalau kita mengambil contoh SPK dengan model matematis, nah ini kita bisa jadikan sebagai bagian daripada kategori model driven. Nah, kemudian lanjut ke knowledge driven. Jadi untuk knowledge driven ini menekankan pada keahlian atau pengetahuan pemecahan masalah untuk domain tertentu. Jadi bisa disebut sebagai sistem penasehat atau SPK cerdas dan sebagainya. Jadi kalau kita mengambil contoh SPK dengan menggunakan data mining. Jadi ini yang paling banyak digunakan oleh peneliti dalam membuat sebuah jurnal ilmiah. Salah satu contohnya juga dituliskan di sini bahwa sistem pendukung keputusan penjurusan siswa baru berbasis web di SMK ini mengadopsikan sistem pendukung keputusan dengan menggunakan data mining. Ya. Oke, kemudian communication driven, ya. Jadi communication driven ini menekankan pada penggunaan teknologi jaringan dan juga komunikasi untuk memfasilitasi pengambilan keputusan. Nah, tentunya ini kita mengambil contoh SPK untuk jaringan CCTV. Ya. Oke, jadi itu mungkin beberapa contoh kategori atau namanya tipe daripada SPK. Oke, luar biasa sekali ya, berbagai tipenya cukup lengkap ya. Sebuah sistem itu tentunya tidak luput dari kelebihan dan biasanya juga ada kekurangannya ya Bu. Nah, sistem pendukung keputusan itu sendiri mungkin bisa dijelaskan apa kelebihan dan kekurangannya? Oke, jadi untuk kelebihan seperti yang saya tampilkan pada materi, bahwa kelebihan daripada sistem pendukung keputusan yang pertama adalah pengambilan keputusan menjadi lebih baik. Ya, istilahnya bisa kita katakan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara objektif. Ya, kemudian mempersingkat siklus pengambilan keputusan. Jadi yang tadinya membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan tenaga terkumpul untuk mengambil keputusan, ini bisa lebih dipersingkat siklus pengambilan keputusannya melalui sebuah sistem pendukung keputusan. Kemudian meningkatkan konsistensi dan transparansi. Jadi dalam keputusan yang diambil tentunya bersifat transparan karena jelas kriterianya, jelas alternatif yang dipilih, ya. Kemudian untuk dapat mendukung kemampuan analisis yang sifatnya kompleks dan juga mendukung keputusan yang tidak terstruktur. Nah, kemudian berbicara tentang kekurangan daripada sistem pendukung keputusan, ya diantaranya bisa dikatakan bahwa kekurangan daripada sistem pendukung keputusan ini yang pertama adalah pemodelan yang sulit. Jadi butuh pemahaman daripada seseorang untuk memodelkan sebuah sistem pendukung keputusan, kemudian membutuhkan biaya pengembangan sistem pendukung keputusan karena mengingat perlu ada beberapa komponen yang harus disiapkan untuk mendukung diadakannya sistem pendukung keputusan. Dan yang ketiga adalah dengan adanya sistem pendukung keputusan, maka keputusan itu akan bergantung pada SPK. Oke, kalau kita melihat belakangan ini ya, di dalam bidang organisasi apapun itu pun juga dunia bisnis ya, itu SPK ini sudah diterapkan dalam pengambilan keputusannya ya Bu. Oke,
Nah, jadi serasa kalau penggunaan sistem pendukung keputusan ada beberapa organisasi atau perusahaan yang sudah menerapkan. Nah, bisa saya ambil contoh di sini ya. Pada manajemen rantai pasokan ya, jadi SPK ini diterapkan untuk membantu dalam perencanaan produksi, kemudian pengelolaan persediaan, dan juga pengoptimalan distribusi. Jadi di sini kita dapat meramalkan misalkan berapa jumlah optimal suatu barang untuk didistribusi sehingga menghemat sumber daya dalam satu produk misalkan. Nah, kemudian manajemen sumber daya manusia dalam hal ini penerapan SPK ini dapat membantu dalam rekrutmen ya, penilaian kinerja dan juga perencanaan pengembangan karyawan. Jadi kalau kita melihat beberapa penerapan SPK ini di beberapa organisasi sangat membantu mereka dalam melakukan rekrut karyawan. Jadi dari banyaknya karyawan sebagai alternatif, kemudian bisa lebih mudah melakukan pemilihan dari karyawan itu sebagai alternatif yang mana karyawan yang lebih memiliki sumber daya terbaik untuk diterima sebagai karyawan. Atau mungkin dari segi penilaian kinerja untuk meningkatkan sumber daya ini ke level menaikkan status karyawan ini ya perlu adanya sebuah SPK untuk memilah mana karyawan yang berpotensi untuk kita naikkan derajatnya atau pangkatnya. Nah, kemudian untuk manajemen pemasaran ini SPK ini sangat mendukung untuk analisis pasar ya, kemudian segmentasi pelanggan ya, kemudian perencanaan kampanye pemasaran ya. Tentunya banyaknya lagi penerapan SPK ini biasanya kita juga temukan dengan penggunaan model SPK ini atau algoritma SPK itu pada beberapa karya ilmiah ya. Misalkan ambil contoh bagaimana menentukan UMKM terbaik atau bagaimana menentukan mahasiswa berprestasi atau bagaimana menentukan mahasiswa yang layak mendapatkan beasiswa. Nah, itu mungkin keputusan-keputusan yang membutuhkan waktu yang lama, dan dengan menerapkan SPK ini dalam sebuah sistem atau menerapkannya dalam sebuah model dengan menggunakan beberapa algoritma tertentu, saya rasa keputusan itu menjadi lebih cepat. Oke, baik. Pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kita terkait konsep dasar sistem pendukung keputusan, mulai dari definisi hingga penerapannya sudah dijelaskan oleh narasumber kita. Terima kasih Bu Irma atas penjelasannya. Ya, semoga ini semua bermanfaat bagi kita semua. Nah, pemirsa, jangan pernah menyerah dalam belajar, karena pohon yang besar pun bermula dari biji yang kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua.